Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qudwatin nasi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in amma ba'd. Ikhwani a'azzakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang organizing atau pengorganisasian. Setiap institusi, lembaga atau organisasi yang ada tentu membutuhkan hal ini. Bukan sekadar berkumpul saja, tetapi butuh yang namanya pengorganisasian, sehingga organisasi itu, perkumpulan itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan visi misi organisasi yang telah ditetapkan. Kita mulai dari poin A, pengertian pengorganisasian. Pengorganisasian adalah langkah untuk menetapkan, menggolongkan, dan mengatur berbagai macam kegiatan, menetapkan tugas-tugas pokok, wewenang, dan pendelegasian wewenang oleh pimpinan kepada staf dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Ini definisi pengorganisasian. Dalam Al-Quran kita bisa mengambil dasar ayat Allah SWT yang mengatakan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sungguhnya Allah mencintai orang yang berjuang di jalan Allah ini bersaf-saf, rapih, punya manajemen. Ini kalau bahasa keseharian kita, dia tertib, terorganisir, dan Allah mengibaratkan sebagai sebuah bangunan yang saling mengokohkan, saling menguatkan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Dari ayat ini, ikhwas sekalian, mengisyaratkan buat kita bahwa yang namanya tanzim, pengorganisasian, pengaturan, manajemen yang rapi itu dan saling menguatkan itu merupakan salah satu syarat mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau organisasi itu adalah organisasi dakwah. Taib. Berdasarkan definisi tersebut, maka fungsi pengorganisasian merupakan alat untuk memadukan atau sinkronisasi dan mengatur semua kegiatan yang ada kaitannya dengan person atau SDM, finansial, keuangan, material, dan tata cara untuk mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati bersama. Istilah pengorganisasian mempunyai berbagai macam pengertian. Istilah tersebut dapat digunakan untuk menunjukkan hal-hal sebagai berikut. 1. Cara manajemen merancang struktur formal untuk penggunaan yang paling efektif sumber daya keuangan fisik, bahan baku, dan tenaga kerja organisasi. Yang kedua, bagaimana organisasi mengelompokkan kegiatan-kegiatannya, di mana setiap pengelompokan diikuti dengan penugasan seorang manajer atau pimpinan manajemen yang diberi wewenang untuk mengawasi anggota-anggota kelompok. Yang ketiga, hubungan antara fungsi-fungsi, jabatan-jabatan, tugas-tugas, dan para karyawan antara satu dengan yang lain. Yang keempat, cara dalam di mana para manajer membagi lebih lanjut tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam departemen mereka dan mendelegasikan wewenang yang diperlukan untuk mengerjakan tugas tersebut. Pengorganisasian ini sebenarnya merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal. Biasa kita lihat struktur bagian organisasi, mengelompokkan dan mengatur serta pembagian tugas-tugas atas pekerjaan di antara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien. Dari poin 4 ini dipahami para ikhwas sekalian, a'azzakumullah, bahwa
Salah satu syarat organisasi yang bagus itu adanya pembagian tugas, pembagian tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Ada fungsi setiap jabatan, kewajiban, ada hak, dan sampai di mana kewenangannya. Ini diatur sebagai wujud kita ingin pengorganisasian itu bisa saling memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. Baik, kita masuk kepada poin yang kedua, prosedur dalam proses pengorganisasian. Setiap kegiatan kalau ingin bagus, tertib, seragam, berkualitas, maka harus ada namanya SOP atau standar operasional prosedur atau prosedur standar organisasi atau pelaksanaannya. Dalam perorganisasian ini ada prosedur. Yang pertama, pemerincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Apa pekerjaan yang ingin diselesaikan? Diinventaris semuanya, dicatat ya. Yang kedua, pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan secara logik dapat dilaksanakan oleh satu orang. Jadi pembagian beban pekerjaan itu bisa dibagi-bagi, walaupun secara manajerial top leader harus bertanggung jawab secara keseluruhan, tetapi tugas itu dibagi-bagi kepada bawahan. Yang ketiga, pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis. Bahwasanya ikhwas sekalian, pembagian dan pengembangan tugas masing-masing itu harus diatur secara terpadu dan harmonis, menjaga hak-hak antara satu dengan yang lain. Mekanisme pengkoordinasian ini membuat para anggota organisasi menjadi perhatian pada tujuan organisasi dan mengurangi ketidakefisienan dan konflik-konflik yang merusak. Tadi kita sudah sampaikan bahwa harus saling menjaga hak antara satu dengan yang lain. Itu akan terjadi, bisa kompak, bisa teratur, bisa saling menghargai kalau ada prosedur seperti ini yang dibuat secara garis besar, sehingga unsur pimpinan dalam membagi tugas, membagi beban, membagi pekerjaan itu bisa lancar dan bisa dipahami dengan baik oleh para unsur di bawahnya. Kemudian kita masuk kepada pelaksanaan proses pengorganisasian yang sukses akan membuat suatu organisasi mencapai tujuannya. Proses ini akan tercermin pada struktur organisasi yang mencakup aspek penting organisasi, dapat mencakup aspek penting dan proses pengorganisasiannya, yaitu 1. Pembagian kerja ya, atau job description kita biasa lihat ya. Bisa juga dalam bentuk kelompok-kelompok besar, departementalisasi ya, atau membuat departemen ya, departementasi ya, biasa kita lihat departemen dalam sebuah misalnya struktur BEM ada departemen ini, departemen ini, departemen ini. Yang ketiga, membuat bagan organisasi formal, bagan struktur. Biasa kita lihat ketua, sekretaris, bendahara, departemen-departemen di bawahnya dalam bentuk bagan. Kemudian rantai perintah dan kesatuan perintah. Ini harus dibuat dalam bentuk tertulis ya, yang mana jalur perintah atau jalur komando, yang mana jalur secara koordinatif saja. Kemudian tingkat-tingkat hierarki manajemen ya kita sudah jelaskan yang lalu ya, ada level, ada middle, ada top management ya. Yang keenam, saluran komunikasi, ini juga harus dalam bentuk tertulis ya, sehingga orang bisa memahami kemana jalur komunikasinya dalam menjalankan tugas baik secara vertikal maupun secara vertikal atau horizontal. Kemudian pengguna komite kalau misalnya dibutuhkan, pengawas dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah rentang manajemen dan kelompok-kelompok informal yang dapat dihindarkan. Ini bisa dicatat semuanya, hal-hal apa yang bisa menjadi penghambat dalam pengorganisasian. Kemudian, sekalian berbahagia, struktur organisasi pada poin C. Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal dengan nama organisasi yang dikelola. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi.
maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam satu organisasi. Taib, faktor utama yang menentukan perancangan struktur organisasi adalah satu, strategi organisasi untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, teknologi yang digunakan. Ya. Yang ketiga, anggota atau karyawan kalau perusahaan dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Kemudian yang keempat, ukuran organisasi atau kapasitas organisasi. Semakin besar ukuran organisasi, maka struktur organisasi akan semakin kompleks dan harus dipilih bentuk struktur yang tepat. Dari faktor-faktor yang 4 poin ini, ikhwan sekalian, maka harus betul diperhatikan. Misalnya dalam internal STIBA ada BEM, ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Kita merancang struktur organisasi, ya, atau bagan struktur organisasi kalau dituangkan dalam bentuk tulisan. Strategi organisasi itu apa? Ya. Kemudian teknologi atau fasilitas atau media yang akan digunakan. Ya. Kemudian siapa saja yang dilibatkan dalam struktur inti dari organisasi itu perlu dibahas. Dan kapasitas organisasi itu apa, memang sudah banyak kerjanya, sudah banyak departemennya, ya, baik secara internal di kampus maupun ada kaitannya dengan MOU antar organisasi, maka ini yang menentukan bagaimana model organisasi. Misalnya nanti kalau sudah ada perintisan kerjasama antar lembaga BEM di luar STIBA, maka perlu ada departemen kerjasama, ya. Atau dia naik di wakil ketua bagian kerjasama, ini termasuk seperti itu. Kalau selama ini belum ada, maka dia hanya wakil ketua bidang 1, bidang 2, bidang 3, tentang keorganisasian, tentang keuangan, tentang pengembangan organisasi. Bisa misalnya wakil ketua keempat bagian kerjasama atau bagian kerjasama eksternal. Ini yang dimaksud dengan ukuran organisasi. Semakin besar kapasitas organisasi, semakin besar tugas organisasi dan kerja yang ingin dilakukan, maka organisasi itu atau struktur organisasi itu harus menyesuaikan diri atau semakin besar. Sekian untuk sesi ini, kita cukupkan dulu, nanti kita sambung pada video berikutnya terkait dengan unsur-unsur struktur organisasi dan sebagainya. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.